A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu tentang 5 golongan orang yang ditolak istighfarnya. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, semoga kita semua dijauhkan dari sifat tercela, dijauhkan dari fitnah Dajjal, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yaitu dengan memberikan ampunan ketika seorang muslim mengakui kesalahannya. Allah sudah menetapkan cara untuk memperoleh ampunan, salah satunya dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Namun setiap hamba yang beristighfar harus melakukannya dengan tulus hati untuk mendapatkan penghapusan dosa-dosanya. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Namun kesempurnaan itu juga diiringi dengan kewajiban untuk mengakui kesalahan dan memohon ampunan atas dosa-dosanya yang telah diperbuat. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Namun harus diingat bahwa di satu sisi kita mempunyai kelemahan yang tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan dosa. Maka segeralah minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak dipungkiri bahwa manusia cenderung melakukan kesalahan, namun sebagai hamba mereka harus terus berupaya memperbaiki diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, jangan sampai kita berbuat kesalahan namun tidak mengakuinya, berbuat dosa namun tidak merasa berbuat dosa. Ada beberapa jenis manusia yang beristighfar tapi mereka tidak diterima istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mereka yang terus melakukan perbuatan zina tanpa penyesalan dan perubahan perilaku. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang mengakui kesalahannya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah juga menegaskan bahwa istighfar tidak akan diterima dari pelaku zina yang terus-menerus melakukan perbuatan terlarang tanpa bertaubat, tanpa penyesalan. Yang kedua, orang yang memperoleh harta dari cara haram dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang memakan harta haram atau mencari nafkah dari cara yang haram seperti mencuri atau merampok atau korupsi, maka tidak akan diterima istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang haram akan membuat amalan mereka menjadi sia-sia. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, orang yang sombong dan tidak rendah hati meskipun dalam keadaan fakir. Seseorang yang sombong, baik itu karena kekayaan atau karena ilmunya atau karena pangkat derajatnya, maka akan ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah, baik itu berasal dari orang kaya ataupun fakir miskin. Kemudian yang keempat adalah orang yang mengumbar aurat. Orang yang mengumbar aurat pada hari kiamat, Allah tidak akan berbicara dengan orang yang tidak menjaga auratnya. Fenomena mengumbar aurat menjadi tanda bahwa kiamat semakin dekat, dan mereka yang tidak menjaga auratnya tidak akan diterima istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan dan tidak adil dalam memimpin rakyatnya juga tidak akan diterima istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam, dan pemimpin yang tidak adil akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi manusia untuk senantiasa merenungkan perilaku dan memperbaiki diri agar tidak termasuk dalam golongan yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah menjelaskan bahwa ada golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah orang tua yang berzina, fakir miskin yang sombong, pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan dan tidak adil. Sahabat mencari pagi yang dirahmati Allah, demikianlah 5 golongan orang yang ditolak istighfarnya. Mereka semuanya harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat membuat istighfarnya kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bertobat dengan tulus kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata atau kalimat saya kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.